Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru dan teman-teman yang berbahagia. Saya hadir di sini menjadi suatu kehormatan. Meski begitu, di antara penghormatannya ada, maka mengucapkan puji syukur kepada Sang Maha Pencipta adalah nilai yang harus kita tanamkan. Untuk itu, mari kita mengucapkan alhamdulillah atas semua karunia yang kita rasakan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Salma Novia Ramadanti dari kelas 11 MIPA 2 absen 28 selaku perwakilan yang akan memberikan materi kepada Bapak, Ibu guru dan teman-teman sekalian. Pemerintahan baru saja mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law pada Senin 5 Oktober 2020 kemarin. Keputusan tersebut pun mengundang penolakan dari buruh hingga mahasiswa. Ribuan buruh dan mahasiswa melakukan aksi demo di depan gedung DPR MPR RI di Senayan, Jakarta Pusat dengan tuntutan utama menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah. Masa aksi yang sebelumnya juga melakukan long march di depan gedung TVRI itu akhirnya membubarkan diri usai ditemui Wakil Ketua DPR Bapak Sufmi Dasko Ahmad dan berkomunikasi secara langsung dengan Ketua Umum KSPI Bapak Said Iqbal di atas mobil komandonya. Semenjak masuk program legislasi nasional atau prolegnas pada Desember tahun 2019 lalu, Omnibus Law memang memicu pro kontra di kalangan masyarakat. Hingga tak sedikit pula yang menolak, terutama dari kalangan buruh dan aktivis. Dalam Omnibus Law terdapat 3 RUU yang siap diundangkan antara lain RUU tentang Cipta Kerja, RUU tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, dan ketiga RUU tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Namun, RUU Cipta Kerja menjadi paling banyak disorot. Selain substansinya yang dinilai bakal lebih banyak merugikan masyarakat, pembahasannya yang dikebut di masa pandemi ini juga memunculkan asumsi bahwa RUU ini sengaja dibuat hanya demi memuluskan kepentingan segelintir pihak saja. Bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu Omnibus Law secara terminologi banyak literatur menyebut kata omnibus berasal dari bahasa Latin yang artinya untuk semuanya. Mengutip Black Law Distillation, omnibus memiliki makna yaitu untuk semua, mengandung 2 atau lebih, dan seringkali diterapkan pada RUU legislatif yang terdiri lebih dari 1 subjek umum. Dalam perkembangannya, kata omnibus banyak dikerahkan ke dalam istilah omnibus bill yang diartikan sebagai sebuah RUU dalam satu bentuk yang mengatur bermacam-macam hal yang terpisah dan berbeda, dan seringkali menggabungkan sejumlah subjek yang berbeda dalam satu cara, sehingga dapat memaksa eksekutif untuk menerima ketentuan yang tidak disetujui atau juga membatalkan seluruh pengundangan. Dengan demikian, dalam konteks Omnibus Law RUU Cipta Kerja, maka dapat diartikan sebagai bentuk satu undang-undang yang mengatur banyak hal, yang mana ada 79 UU dengan 1244 pasal yang akan dirampingkan ke dalam 15 bab dan 174 pasal dan menyasar 11 klaster di undang-undang yang baru. Mengutip naskah akademik Omnibus Law RUU Cipta Kerja, ada 11 klaster yang masuk dalam undang-undang ini, termasuk
penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, pemberdayaan dan perlindungan UMKM, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, kemudahan investasi dan proyek pemerintahan, serta kawasan ekonomi khusus. Lantas, mengapa ini RUU mendapat banyak kritik dan penolakan? Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta merilis kertas kebijakan berjudul Omnibus Law Cipta Kerja, Obsesi Pembangunan yang Merampas Ruang dan Mengorbankan Pekerja. Tulisan itu berisi kajian, sorotan, dan kritik hingga rekomendasi LBH Jakarta kepada pemerintah dan DPR terkait Omnibus Law Cipta Kerja. Pertama, kertas kebijakan tersebut mengkritik metode legislatif dan substansi dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Menurut LBH, metode legislasi yang digunakan pemerintah untuk membuat produk RUU Cipta Kerja tidak biasa. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 15 Tahun 2019. Metode Omnibus Law tidak dikenal, bahkan mereka juga menyebut bahwa di berbagai belahan dunia, metode Omnibus Law dianggap sebagai cara yang tidak demokratis, bahkan despotis. Dalam konteks RUU Cipta Kerja, kata LBH, pemerintah harus mengawalinya dengan memberikan perlindungan maksimal bagi kaum pekerja untuk merealisasikan iklim kerja yang produktif dan berkualitas, yaitu yang artinya pekerja harus dilihat sebagai subjek, bukan sekedar objek. Sayangnya piramida kebijakan yang digunakan pemerintah dalam RUU Cipta Kerja justru terbalik, menempatkan pengusaha pada hierarki proteksi tertinggi, sementara menempatkan pekerja pada lapisan terbawah, tulis LBH. Kertas kebijakan itu menyoroti 3 isu utama substansi yang terkandung dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satunya, memangkas aturan yang menurut LBH jumlahnya mencapai 516 peraturan. Menurut LBH, hal itu justru malah akan melahirkan banyak peraturan pelaksanaan yang baru. Mereka bilang pada akhirnya jumlah yang besar ini membuktikan bahwa hipotesis pemerintah tentang efektivitas RUU Cipta Kerja sebagai cara menyelesaikan tumpang tindih regulasi di Indonesia tidak terbukti. Sementara 2 isu lain yang disorot LBH adalah ketenagakerjaan serta perkotaan dan masyarakat urban. Menurut LBH, Omnibus Law hanya akan melahirkan ketidakadilan berupa pengorbanan hak-hak pekerja demi akumulasi kapital, penghilangan hak-hak pekerja perempuan, dan juga penghapusan hak-hak cuti pekerja. Sekian dari Salma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.